Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup pekerjaan public relation. Yang pertama itu fungsi public relation. Fungsi public relation yang pertama yaitu membina hubungan antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik. Public relation berperan sangat penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik. Keberhasilan atau kegagalan sebuah lembaga, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar, sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan ini dikelola. Tugas PR adalah menjaga agar hubungan tersebut tetap harmonis dan produktif, baik dengan pihak eksternal seperti media maupun dengan pihak internal seperti karyawan. Sebagai PR, tanggung jawab utama adalah memastikan bahwa semua komunikasi yang terjadi mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga. Lalu fungsi yang kedua itu mengidentifikasi opini masyarakat atau organisasi dan memahami pandangan mereka. Yang menjadi bagian dari PR adalah fungsi penting yaitu contohnya jika sebuah perguruan tinggi A mendapatkan indikasi bahwa hanya sedikit lulusannya yang diterima di dunia kerja atau industri, maka PR memiliki tanggung jawab yang krusial. Tugas PR adalah melakukan identifikasi mendalam terhadap opini yang berkembang di masyarakat atau di kalangan industri tentang perguruan tinggi tersebut. PR harus menganalisis secara menyeluruh dan mencari fakta-fakta yang akurat di lapangan untuk memastikan kebenaran dari persepsi tersebut. Ini mencakup melalui survei terhadap alumni, wawancara dengan perusahaan yang menjadi mitra kerja. Lalu dengan informasi yang terkumpul, PR dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada manajemen mengenai kondisi sebenarnya. Apabila ditemukan bahwa opini negatif tersebut beralasan, PR harus bekerja sama dengan pihak terkait di perguruan tinggi untuk merumuskan strategi perbaikan. Fungsi yang ketiga yakni memberikan layanan, sumbangan, serta mencapai tujuan dan manfaat bersama. Ini merupakan salah satu peran penting yang dijalankan oleh public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga, termasuk dalam konteks pendidikan, bisnis, atau komunitas sosial. Fungsi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan, baik organisasi maupun publik yang dilayaninya. Contohnya yakni PR berperan dalam merancang dan mengimplementasikan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti program beasiswa di perguruan tinggi. Lalu selanjutnya yakni yang nomor 4 dari fungsi PR, menciptakan komunikasi yang efektif. Ini merupakan salah satu fungsi public relation dalam sebuah organisasi atau lembaga. Melalui komunikasi yang baik, dapat tercipta keselarasan pandangan dan pemahaman di antara berbagai pihak yang terlibat, baik itu manajemennya, karyawan, mahasiswa maupun masyarakat umum. Komunikasi yang terbuka dan jelas memungkinkan setiap individu atau kelompok dalam organisasi untuk berbagi informasi, perspektif, dan pandangan mereka tentang suatu isu atau masalah yang dihadapi. Dengan adanya dialog yang konstruktif, PR dapat membantu menyatukan visi dan membangun konsensus tentang cara terbaik untuk menangani tantangan, termasuk masalah-masalah etika yang mungkin muncul. Ketika semua pihak terlibat dalam diskusi yang terbuka, peluang untuk menemukan solusi yang tepat dan efektif akan meningkat, karena setiap sudut pandang dan kekhawatiran dapat diakomodasikan. Yang kelima dari fungsi PR yakni menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Ini merupakan salah satu peran kunci yang dimainkan oleh public relation dalam sebuah organisasi. Sebagai entitas yang memiliki akses langsung ke berbagai fakta dan data yang relevan, PR berada dalam posisi yang strategis untuk memberikan kontribusi signifikan dalam upaya lembaga mencapai tujuan-tujuannya. PR tidak hanya berperan sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai penasehat yang dapat membantu pimpinan dalam mengambil suatu keputusan yang tepat.
Karena PR memiliki pemahaman yang mendalam tentang persepsi publik, tren pasar, dan dinamika internal serta eksternal organisasi, PR dapat memberikan wawasan yang berharga kepada pimpinannya. Misalnya ketika lembaga menghadapi tantangan atau masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan, PR dapat menggunakan data yang dimiliki untuk menganalisis situasi tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tujuan public relation atau PR. Yang pertama yaitu membangun dan memelihara reputasi positif. PR bertujuan untuk membangun dan mempertahankan citra yang positif bagi organisasi, individu, atau merek di mata publik. Reputasi yang baik membantu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas yang pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan jangka panjang dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua dari tujuan PR yaitu mengelola komunikasi dan hubungan dengan publik. PR berfungsi untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, pelanggan, karyawan, investor, dan komunitas. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh organisasi diterima dengan baik dan dipahami oleh publik. Yang ketiga dari tujuan PR yaitu mengatasi dan mengelola krisis. Salah satu tujuan penting PR adalah untuk mengelola krisis yang dapat merusak reputasi organisasi. Ini termasuk merencanakan strategi respon yang tepat dan efektif untuk mengurangi dampak negatif dari situasi krisis. Yang keempat, mempromosikan produk, layanan, atau inisiatif. PR bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran dengan mempromosikan berbagai tujuan seperti produk, layanan, atau inisiatif organisasi kepada publik. Ini dapat membantu meningkatkan visibilitas dan memperkuat citra merek. Selanjutnya dari tujuan PR yaitu membantu hubungan yang saling membangun hubungan yang saling menguntungkan. PR berfokus pada pembangunan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Tujuan ini melibatkan menciptakan keselarasan antara kepentingan organisasi dan kebutuhan publik. Yang keenam, mempengaruhi opini publik. PR bertujuan untuk mempengaruhi opini publik melalui komunikasi yang strategis. Ini berupa kampanye media, publikasi atau event yang dirancang untuk membentuk persepsi publik sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketujuh dari tujuan PR yaitu mendukung pencapaian tujuan organisasi. PR juga bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Ini mencakup membantu organisasi mencapai misi dan visi dengan mengelola citra dan hubungan eksternal secara efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup public relation. Yang pertama ada writing and editing. Mencakup berbagai aktivitas terkait penulisan dan penyuntingan yang mendukung komunikasi organisasi dengan publiknya. Writing dan editing ini adalah komponen penting dalam PR karena melalui konten yang disusun dengan baik, organisasi dapat menyampaikan pesan-pesan penting secara efektif. Yang kedua dari lingkup PR yaitu media relation and placement. Mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan membangun dan memelihara hubungan dengan media serta menempatkan konten dan berita organisasi di berbagai outlet media. Lingkungan media relation and placement ini memerlukan keterampilan dalam komunikasi, hubungan interpersonal, dan strategi media. Keberhasilan dalam area ini dapat membantu organisasi membangun dan menjaga citra positif. Yang ketiga, lingkup PR Administration Management mencakup berbagai aspek pengelolaan yang mendukung fungsi public relation dalam organisasi. Aspek ini berfokus pada administrasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan PR secara efisien. Yang keempat yaitu ada counseling. Konseling ini mencakup kegiatan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan memberikan nasihat strategis dan memberikan bimbingan kepada organisasi atau klien mengenai berbagai aspek public relation. Konseling ini berfokus pada membantu organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi komunikasi yang efektif. Lingkup PR Counseling melibatkan peran sebagai penasehat atau fasilitator untuk membangun organisasi
komunikasi yang efektif. Yang kelima, dari lingkup PR ini special event, mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen acara-acara khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan public relation. Yang selanjutnya, yang keenam, yaitu speaking and introduction, mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada penyusunan, penyampaian, dan manajemen komunikasi lisan dalam konteks public relation. Ini termasuk persiapan pidato, presentasi, dan pengenalan untuk berbagai acara atau situasi di mana perwakilan organisasi berbicara kepada publik atau media. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.